Kita bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Shalom buat kita semuanya dimanapun saudara berada. Saya sangat percaya saudara sedang bersiap-siap untuk melakukan aktivitasmu. Tapi sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita teduhkan hati kita sejenak. Kita memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, berdoa bersama, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan mengubahkan hati kita supaya lebih berpengharapan, teguh dan tidak gampang diombang-ambingkan. Mari sama-sama kita berdoa, menutup mata kita. Kita lihat penggenapan janji Tuhan, harapan-harapan kita dalam setiap pujian penyembahan yang kita naikkan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Untuk apa yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami. Kau memberkati kami bahkan ketika kami sedang tidur. Menyediakan anugerah-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru. Sehingga hari ini kami dapat menikmati kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mempercayakan hari-hari kami ke dalam setiap janji firman-Mu. Kami mau berharap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan penyembahan kita. Engkaulah kekuatan. Engkaulah tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sama-sama katakan sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali kita katakan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa,
kasih Tuhan, terima kasih. Kau membangunkan kami dengan kasih-Mu. Kau menyediakan hidangan di hadapan musuh-musuh kami. Supaya kami berjalan tenang bersama-sama dengan Engkau. Kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar firman Tuhan berbicara, meneguhkan setiap kami. Sehingga kami punya pengharapan di dalam Engkau. Kami menang bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, menang dari kuasa dosa. Banyak sekali anak-anak Tuhan ketika mereka ikut Tuhan, bertobat, dibaptis, lalu mereka berpikir bahwa mereka tidak akan jatuh lagi di dalam dosa. Atau bahkan banyak anak-anak Tuhan juga setelah mereka jatuh di dalam dosa pergi ke gereja, lalu mereka mendengarkan khotbah bahwa kalau kamu masih berbuat dosa, maka kamu akan masuk neraka. Kamu kan sudah ditebus dengan darah Yesus. Kalau kamu jatuh dalam dosa, kamu kehilangan keselamatanmu. Sehingga membuat banyak anak-anak Tuhan menjadi terdakwa. Realitanya, kita hidup dalam tubuh, dalam daging yang masih bisa jatuh di dalam dosa. Saudaraku, karena apa? Karena dosa itu bukan saja melakukan, tetapi memikirkannya saja itu sudah jatuh di dalam dosa. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang mencuri, mengambil barang orang lain, itu berdosa. Tetapi barang siapa yang mengingini barang orang lain, dia sudah berdosa. Dia sudah mencuri. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu membunuh. Tetapi juga dikatakan, barang siapa yang membenci saudaranya, dia sudah membunuh. Ada juga ayat yang mengatakan, janganlah kamu berzina. Tetapi di ayat yang lain dikatakan, janganlah kamu mengingini wanita lain. Karena apa? Karena mengingini saja sudah berzina. Jadi saudara, mungkin saudara nggak pernah mencuri, tapi ketika kau mengingini barang orang lain, pengen punya orang lain, kamu sebenarnya sudah mencuri. Karena apa? Hukum Taurat itu sempurna. Hukum Taurat itu berkata, kita tuh harus sempurna, kasihilah Tuhan Allahmu. Ini hukum Taurat ini. Setelah Shema Israel, ayat berikutnya di kitab Ulangan itu adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi dengan apa? Dengan pikiran kita pun kita harus sempurna. Dengan perasaan kita harus sempurna. Mungkin kamu gak pernah berzina dengan perempuan lain, tapi pernah gak mengingini perempuan lain atau laki-laki lain? Mungkin kamu gak pernah membunuh orang lain, tapi pernah gak kamu membenci orang lain? Jadi gak ada orang yang tidak pernah berdosa. Dan bahkan ketika kamu lahir baru pun kamu bisa jatuh di dalam dosa. Dan yang kedua, hukum Taurat itu sempurna. Apa itu artinya sempurna? Yakobus 2 ayat 10 mengatakan, hukum Taurat itu, kalau saudara mungkin mengerti hukum Taurat itu ada 10, tapi hukum Taurat itu sesungguhnya ada 613. Mitzvah dikatakan. Nah, kalau bersalah terhadap satu, kita bersalah terhadap seluruhnya. Kalau saudara percaya ada 10 hukum Taurat, saya kasih tahu, saudara tidak pernah mencuri, tidak pernah berzina, tetapi saudara tidak menghormati hari Sabat. Oke? Saudara bekerja, ada panggilan ke kantor dan saudara harus bekerja. Kamu melakukan semuanya hukum Taurat, tapi satu tidak kamu lakukan. Menurut Yakobus 2 ayat 10 dan 11, kamu bersalah terhadap seluruh hukum Taurat. Contohnya ada di Alkitab, yaitu ada seorang anak muda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, apa yang harus aku lakukan supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Apa yang harus aku lakukan? Dia mau pakai hukum Taurat karena hukum Taurat itu pakai perbuatan. Lalu Tuhan bilang, oke, kalau mau pakai perbuatan, mau pakai hukum Taurat, jangan mencuri, jangan berzina, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Anak muda ini dengan bangga berkata, sejak aku masih muda, aku tidak pernah melakukan semuanya itu. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Ada satu lagi, jual semua hartamu. Lihat, orang muda ini, anak muda ini tidak berhasil ikut Tuhan. Dia kecewa dan meninggalkan Tuhan. Dia pergi
dan tidak bisa menjadi murid Tuhan. Karena apa? Karena dia gagal melakukan seluruh hukum Taurat itu. Jadi nggak bisa melakukan cuman sebagian saja. Karena hukum Taurat itu harus mengasihi Tuhan dengan segenap 100%. Itu sebabnya dikatakan dalam Roma 7 ayat 5, setiap kali kita mendengarkan hukum Taurat, justru dosa itu dirangsang untuk muncul kembali. Karena banyak orang yang berkata, kalau dengerin Injil kasih karunia, justru kita jatuh di dalam dosa. Orang jadi gampang berbuat dosa. Yang hebat itu adalah bagikan hukum Taurat. Jangan ini, dari mimbar nunjuk-nunjuk. No. Mari dengarkan firman Tuhan. Dikatakan begini ayat 5, Roma 7. Waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa itu dirangsang oleh hukum Taurat. Bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Sekarang kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat, ayat 6. Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi saudara tidak lagi dinilai berdasarkan hukum Taurat. Karena kalau semua kita dinilai berdasarkan hukum Taurat, nggak ada yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya sekarang kita dibenarkan bukan pakai perbuatan kita sekarang dibenarkan oleh percaya kita, oleh iman kita. Tapi setiap kali hukum Taurat diberikan, dibagikan dari atas mimbar, dikatakan, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, jangan ini. Setelah diberitakan hukum Taurat, maka dosa jadi dirangsang untuk aktif lagi. Coba deh, kalau kamu punya anak kecil, lalu bilang sama anakmu, kamu nanti jangan makan coklat ya. Kamu nanti pergi ke sekolah, jangan melakukan A, B, C. Apa yang dia lakukan? Semua jangan yang kita katakan, langsung dia kerjakan. Karena setiap kali kita berkata jangan, dosa jadi menjadi aktif. Lihat saudara, itu bagian yang ketiga. Setiap kali hukum Taurat diberitakan, firman Tuhan katakan dalam ayat 9, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu. Apa itu perintah itu? Hukum Taurat. Dosa mulai hidup. Jadi lihat, kalau ada orang yang membawa hukum Taurat ke mimbar, menceritakan bahwa kita harus hidup sempurna, seolah-olah yang pertama dia tidak melakukan dosa. Dia tidak pernah jatuh di dalam dosa. Yang kedua, setiap kali dia membagikan hukum Taurat, maka dosa menjadi aktif bekerja. Dan berikutnya, iblis itu mendakwa saudara siang dan malam. Tahukah saudara pakai apa? Pakai hukum Taurat. 1 Korintus 15 berkata bahwa kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Jadi setiap kali iblis mendakwa saudara, dia akan bilang begini, kamu tidak layak untuk menerima janji Tuhan. Kamu tidak layak untuk sehat. Karena apa? Kamu baru bikin dosa. Iblis itu selalu bawa kemana-mana bawa hukum Taurat. Supaya apa? Supaya saya merasa tidak layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Saya tidak layak untuk menerima janji Tuhan. Seringkali banyak anak-anak Tuhan, mereka ketika berkonsultasi dengan saya, lalu mereka bilang bahwa kami tidak layak, pastor saya tidak layak untuk menerima janji Tuhan. Karena apa? Dulu sebelum kami menikah, kami sudah hidup dalam perzinahan. Itu sebabnya sekarang setelah menikah kami punya sakit, bisnis kami hancur. No. Saya bilang, kalau kamu jatuh di dalam dosa, di mana ada dosa, di situ kasih karunia Tuhan justru berlimpah-limpah. Dan kalau kamu jatuh di dalam dosa, kasih Tuhan memulihkan kamu. Dan lihat, darah Yesus itu menguduskan kamu satu kali untuk selama-lamanya. Bukan hanya dosa masa lalumu, tapi juga dosa yang akan kamu lakukan. Lalu apa dong yang harus kita lakukan saat ini? Nah, yang salah anak-anak Tuhan, oke, kita tidak lagi hidup dalam hukum Taurat. Oke, sekarang apa? Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan, wah kita sekarang hidup dalam kasih karunia. Kita tidak lagi dihukum. Roma 8 ayat 1, di dalam Kristus tidak lagi penghukuman. Benar, tapi di satu sisi, supaya kamu tidak bisa bermain-main dengan dosa, kata firman Tuhan, hiduplah di dalam kasih Tuhan. Apa artinya? Renungkanlah bagaimana kamu ditebus oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Renungkanlah bahwa setiap dosa yang kamu lakukan, Tuhan Yesus harus menerima cambukan, pukulan, hinaan.
dipaku tangannya. Renungkanlah bagaimana kamu dikasihi. Renungkanlah bagaimana dosamu dibayar lunas di kayu salib. Kalau kamu mengerti tentang kasih Bapa, kamu akan merasa dikasihi. Lalu kamu akan berbuah apa? Berbuah kasih. Kalau kamu sudah tahu, kamu sudah dikuduskan, maka apa yang harus kita lakukan? Kita memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap untuk didengar, semua yang disebut dengan kebajikan. Karena apa? Karena kita tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Renungkanlah tentang kasih Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Yohanes 15 firman Tuhan katakan, ayat 3, ayat 4 kalau saya tidak salah. Firman Tuhan katakan, kebenaran itu, firman Tuhan itu akan membersihkan kamu. Kalau kamu merenungkan terus kasih Tuhan, satu kali kamu akan bilang, saya sudah tidak gampang lagi sakit hati ya. Saya sudah tidak lagi melakukan, saya tidak lagi suka ngomongin orang ya. Saya sudah tidak lagi gampang jatuh dalam perzinahan ya. Saya tidak lagi melakukan masturbasi. Kira-kira seperti itu. Tahu karena apa? Karena kamu memasukkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan membersihkan kamu. Oke? Jangan hidup lagi di dalam hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu akan mendakwa kamu. Hukum Taurat itu akan mengaktifkan dosa di dalam kamu. Tapi di satu sisi berikutnya, hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Renungkanlah kebenaran firman Tuhan. Renungkanlah bagaimana Tuhan mengasihi engkau. Maka, kalau kamu berakar kepada kasih, maka kamu akan berbuah buah-buah roh. Kamu akan benci dosa. Amin. Kamu akan jatuh cinta sama Tuhan dan kamu jadi benci sama dosa. Kalau kamu jatuh cinta kepada seseorang, kamu akan menyukai apa yang dia suka. Sepakat nggak dengan saya? Kalau kamu juga menyukai apa yang dia suka dan membenci yang dia benci. Karena kamu sedang jatuh cinta kepada dia. Kalau kamu jatuh cinta kepada Tuhan, kamu akan menyukai apa yang Tuhan suka dan membenci apa yang dia benci. Tuhan Yesus memberkati. Menang dari dosa. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita teduhkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hukum Taurat bukan jalan kami menang dari dosa. Justru hukum Taurat mengaktifkan dosa supaya bekerja di dalam kami. Tapi di satu sisi yang lain, kami harus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Merenungkan kasih Tuhan. Memikirkan kebenaran firman Tuhan. Supaya kami setiap hari jatuh cinta kepada Tuhan dan membenci dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami menyadari ketika kami jatuh dalam dosa pun, kami langsung datang kepada kasih Tuhan. Karena kami tidak pernah ditolak. Kami tidak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Setiap saudara yang datang sama Tuhan, yang saat ini kau sedang ketakutan, karena kau jatuh lagi di dalam dosa. Dengarkan saya, Tuhan mengasihi engkau. Bahkan ketika engkau jatuh di dalam dosa. Dan tidak ada dosa yang membuat Tuhan meninggalkan engkau. Karena kau diketemui Tuhan pertama kali sedang ada di lembah dosa. Bangkitlah, berjalanlah dalam kasih karunia Tuhan. Kau akan diberikan kemampuan untuk menang dari dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Mari sama-sama kita katakan ref lagu ini. Kupandang wajah-Mu dan kami berseru, pertolonganku datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sama-sama kita katakan. Kupandang wajah-Mu dan berseru,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih yang tidak pernah meninggalkan kami. Kebaikan yang selalu mengikuti kami. Kebajikan dan kemurahan-Mu selalu mengikuti kami. Terima kasih Bapa. Kami memulai hari ini dengan percaya bahwa Allah ada di pihak kami. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Diberkatilah setiap kami, di pekerjaan kami, di rumah, di usaha, kesehatan kami diberkati, dimanapun kami diberkati, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan mengakhiri program Selamat Pagi Roh Kudus ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu setiap yang percaya bersama-sama dan saya mengatakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, program Selamat Pagi Roh Kudus sudah selesai. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan saudara. Saya percaya, berjalanlah dalam iman, hiduplah dalam iman, pegang janji firman Tuhan, mukjizat Tuhan masih ada bagi saudara. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus berikutnya. Dan kalau saudara diberkati, share linknya ke saudara-saudara yang lain, ke teman-teman kita, supaya kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan mereka. Tuhan berkati kita semuanya. Sampai bertemu.